Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan ya dari teman kita yang saat ini proses ada di PT ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan teman-teman yang mungkin ya ada unek-unek kepengen ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Nah, di sini ada Mbak Ika Oktaviani ya yang bertanya seperti ini. Maaf Mbak, insya Allah saya ini lagi di PT, tujuan sih tadinya mau ke Taiwan, tapi karena saya masih non, jadi saya disaranin ke Singapura dulu karena proses di Taiwan lama. Jadi nggak apa-apa, saya ke Singapura dulu. Tapi saya takut dengar cerita pengalaman orang yang pernah kerja di Singapura. Katanya apa-apa bersih tembok ya. Terus kadang harus dielap sampai bersih. Kerjanya gila-gilaan. Baru bisa tidur jam 1 malam. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh punya HP. Maksudnya di sini nggak boleh pegang HP. Apa benar Mbak? Nah, mari kita jawab ya teman-teman, oke? Karena di sini memang ada yang seperti itu juga ya. Dan saya juga menemui langsung dengan orangnya. Bukan hanya bukan hanya jam 1 malam ya teman-teman, bahkan ada yang sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu pekerjaan baru selesai. Nah, sebenarnya teman-teman ya, di sini buat kalian semua, misalkan nih di saat kalian interview, tolong kalian harus tanya seperti ini ya, yang mendetail, nggak apa-apa. Yang penting ya ini juga demi kebaikan kalian sendiri ya. Misalkan nih, dalam waktu interview kalian bertanya seperti ini, Ma'am, saya nanti bangun jam berapa dan selesai pekerjaan jam berapa? Itu harus kalian tanyakan. Misalkan kalian nggak tanya seperti itu, nanti yang terjadi bisa juga seperti halnya teman saya. Waktu saya liburan ya teman-teman, ini ceritanya saya bertemu dengan Mbak Indonesia, katanya itu sampai jam 3 pagi baru selesai pekerjaannya. Terus tapi di sini memang bangunnya itu molor. Maksudnya bangun pagi itu jam 9 karena tidurnya juga lambat. Nah, sebenarnya hal seperti ini ya, kalian itu bisa telepon ke Indonesia Embassy ya, ataupun ke MOM. Kalian bisa mengadu kenapa pekerjaannya harus dibikin molor-molor, harus dibikin lambat kayak gitu. Oke. So di sini menjawab lagi dari pertanyaannya Mbak Ika Oktaviani ya. Katanya di Singapura apa-apa harus bersih, sampai tembok pun juga harus dilap. Apa benar Mbak? Iya, itu bukan katanya ya. Saya di sini mengalami sendiri. Majikan yang saat ini ya, majikan yang sekarang itu memang yang namanya kita menjelang Chinese New Year teman-teman ya. Chinese New Year itu sudah pasti semuanya harus terlihat bersih. Mungkin tembok yang kelihatannya kotor kayak gitu memang harus dibersihkan. Atau bahkan mungkin kita ini disuruh untuk ngecat ya, tapi itu jarang banget. Kemungkinan besar ada juga majikan itu yang memanggil tukang ya untuk ngecat temboknya. Tapi kalau mungkin temboknya itu ya kotor aja sedikit kayak gitu, mungkin ada tai cecaknya atau telek cecak ya, atau bisa dikatakan kotoran cecak kayak gitu, kita memang disuruh untuk membersihkannya tembok, dan itu hal biasa teman-teman. Jadi di sini kalian jangan menganggap ya di mana-mana tempat harus dibersihkan, kerjanya gila-gilaan kayak gitu. Jangan kalian anggap itu menjadi sebuah beban ya. Karena apa? Misalkan kalian berpikiran, aduh nanti di Singapura kerjanya gila-gilaan, di mana-mana tempat harus dilap bersih, pokoknya harus yang bersih-bersih. Memang nggak ada toh majikan, misalkan nih majikan itu mengambil kalian ya, terus
sudah diambil, terus majikan juga menggaji kita, terus kita kerjanya enak-enakan, nggak mungkin ya. Misalkan nih yang nggak usah jauh-jauh ya teman-teman, di Indonesia aja mungkin yang pekerjaannya sebagai IRT ataupun ART lah ya, itu juga menginginkan ya rumahnya itu terlihat bersih. Karena apa? Seorang majikan mengambil pembantu itu sudah pasti ya, sudah pasti menginginkan pembantunya itu bekerja kalau bisa sih ya bersih. Misalkan nih kalau ada tamu, terus ada mungkin ada party kayak gitu. Kalau di rumah saya kan sering nih diadakan party ya. Jadi memang di sini majikan menginginkan rumahnya itu terlihat bersih, nggak berdebu, itu sudah pasti. Apalagi majikan saya nih teman-teman orangnya sangat sensitif ya. Kalau ada debu sedikit saja itu selalu kalau ngomongnya ya, kalau bahasa Jawanya itu gebres-gebres kayak gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa? Saya juga nggak ngerti. Pokoknya selalu nggak bisa lah ya rumahnya terlihat kotor. Terus di mana-mana ada das. Das itu kalau bahasa Indonesianya debu teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya das ya. Jadi di sini memang benar sekali. Di Singapura ini memang negaranya negara terkenal, negara yang bersih nomor 1 di dunia ya. Jadi jarang banget ada majikan itu yang cincai. Cincai itu apa Mbak? Maksudnya yang masa bodoh, rumahnya mau yang penting bersihnya itu di luar aja, tapi yang mungkin yang di dalam-dalam itu nggak perlu dibersihkan, itu jarang banget yang menemukan majikan yang seperti itu ya. Apalagi saat ini teman-teman, majikan saya di sini itu nggak bisa, yang namanya cincai itu nggak ada ya. Saya bekerja dari pagi sampai sore lah ya, seperti itu. Di tempat majikan saya saat ini itu ada jadwal. Jadi setiap hari ya, yang namanya pekerjaan itu nggak ada yang diulang-ulang ya. Dan dari situ yang membuat kita juga nggak merasa capek, nggak merasa terlalu penat ya. Kita nggak harus mengurang pekerjaan yang sama kayak gitu karena sudah dibikinkan jadwal. Terus apa benar Mbak, pekerjaan di Singapura itu membuat kita menjadi benar-benar capek banget, kok bisa sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu ngerjain apa aja Mbak? Nah itu tergantung dari majikan kalian teman-teman. Mungkin ya di jam-jam malam itu mungkin majikan menginginkan kalian untuk gosok baju. Mungkin di siang harinya itu ada pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin bisa jadi untuk mengurus rumahnya. Mungkin bisa jadi di sini mungkin ada anak banyak ya, mungkin pembantunya cuma 1. Mungkin yang sampai jam 2, jam 3 itu tinggalnya di rumah yang tingkatnya itu mungkin tingkat 3 sampai tingkat 4. Itu bisa jadi sampai jam 3, jam 2 baru istirahat. Jangankan 2 ataupun 3 tingkat ya, yang tinggalnya di apartemen loh teman-teman, itu ya jam 2 itu ada loh yang baru istirahat. Sebenarnya pekerjaannya apa aja sih Mbak, kok bisa selambat itu? Sebenarnya teman-teman, itu karena majikannya pulang dari kerja itu mungkin bisa jadi lambat ya, pulang dari kantor itu jam 9 atau jam 10, terus baru dinner di rumah ya. Ada juga majikan yang nggak mau berpikiran, nggak usahlah dinner di rumah, dinner aja di luar. Jadi nggak begitu merepotkan. Atau mungkin mikirnya ya, ini sudah jam istirahatnya pembantu saya, jadi nggak perlu dinner di rumah. Kayak gitu ada. Tapi di sini memang sebenarnya ya teman-teman, waktu kita itu datang dari Indonesia ke Singapura, kalian kalau membaca yang ada di surat kontrak kerja itu kalian pasti tahu ya, di situ dicantumkan bahwasanya kita itu mendapatkan jam istirahat berapa jam. Terus misalkan kalau kita bekerja sampai lewat kayak gitu, itu sebenarnya kalian bisa mengadu ya. Terus misalkan Mbak, kalau saya pengen mengadu itu ngadunya kemana? Saya sudah ngomong, kalian bisa telepon ke Indonesia Embassy, kalian bisa telepon ke MOM, tapi di sini jarang banget
Yang telepon MOM itu langsung gercep ya, langsung direspon itu, karena MOM sendiri juga sibuk, nggak ngurusin satu anak ya. Banyak sekali kasus-kasus atau masalah yang diurusi ya, seperti halnya agent. Misalkan nih buat teman-teman semua ya, proses dari Indonesia ke Singapura ya, yang nggak ingin masuk PT alias langsung menghubungi agent yang ada di Singapura. Itu kenapa Mbak responnya lambat banget? Karena agent yang ada di Singapura ini teman-teman itu nggak ngurusin satu anak, banyak sekali urusannya ya. Jadi di sini memang banyak agent juga responnya nggak ada yang sama teman-teman ya. Respon ada yang respon cepet, ada yang responnya lambat. Seperti halnya kalian, misalkan nih kalian nge-DM saya, kenapa nih Mbak Asih kok waktu saya DM responnya kok lambat banget? Karena di sini saya masih kerja teman-teman. Yang pertama saya masih kerja, yang kedua karena waktu saya kerja teman-teman, saya itu fokus sama pekerjaan. Meskipun di rumah saya bebas HP, tapi saya bukan berarti saya terus mainan HP, terus telepon sana sini, enggak. Majikan saya enggak suka seperti itu. Majikan saya ngasih izin saya untuk pegang HP ini, misalkan majikan SMS atau majikan mungkin ada perlu yang begitu benar-benar mendesak, itu telepon ke saya kayak gitu, baru itu saya respon. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nge-DM saya itu, menurut saya nanti aja lah ya, yang penting pekerjaan dulu. Karena apa teman-teman, di sini pekerjaan saya itu lebih utama dibandingkan HP ya. Karena di sini saya bekerja dengan majikan, itu ya saya punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa Mbak Asih? Momongan saya ini masih kecil teman-teman, baru umur 1 tahun lebih ya. Jadi baru bisa jalan kayak gitu, harus fokus. Nanti kalau nggak kita lihat, nggak kita ikutin, nanti bentar-bentar jatuh, kasihan anaknya kan jadinya babak bundas, terus di mana-mana ada luka, kan kulitnya putih, nanti sayang banget. Saya nggak mau momongan saya itu terluka kayak gitu ya. Jadi di sini saya benar-benar yang namanya punya responsibel ataupun tanggung jawab lah ya. Saya nggak mau yang namanya majikan nanti hilang kepercayaan sama saya kayak gitu. Kan saya di situ ibaratnya sudah dikasih enak ya, ibaratnya saya sudah dikasih hati. Kalau bisa jangan sampai kita itu menyia-nyiakan lah ya kepercayaan sang majikan sama kita ya, seperti itu. Oke. So di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih kalian yang saat ini sedang proses ada di PT ataupun sedang nunggu di rumah, atau kalian langsung menghubungi agen Singapura kayak gitu, kalian jangan fokus dengan kata-kata yang ada di Facebook ya. Jadi kalian dengarkan saja omongan dari saya, seperti ini penjelasannya. Jadi kalian nggak merasa terbebani, kalian nanti akhirnya nggak takut ya. Pokoknya hadapin aja, yang namanya bekerja ngikut majikan di mana-mana sama Mbak ya. Nggak ada yang enak, nggak ada yang gampang. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan, semua butuh waktu ya. Misalkan kalian nanti sudah datang ke rumah majikan, terus kalian bakalan dijelaskan ini itu harus diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nanti misalkan kalian itu lupa, kalian bisa catat ya, karena di situ biasanya kalau masih baru itu sering lupa. Saya dulu juga seperti itu, saking stres ya, stres dengan pekerjaan hari ini, hari besok, besoknya lagi, itu kan nggak sama. Jadi dari situ untuk bisa mengingat pekerjaan yang rutinitas setiap hari ya, maksud saya juga seperti itu kalian catat aja biar kalian itu lebih mudah untuk mengingatnya ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, saran dari saya, kalian jangan sampai tergiur ataupun kalian jangan sampai fokus dengan omongan yang di sosmed ya kayak gitu. Misalkan kalian kepengen kerja ke Singapura, ya pokoknya niat saja ya. Yang penting niat kalian itu tulus, kalian benar-benar kepengen bekerja ya. Mungkin ada yang ingin
ya membesarkan anak, ada kepengen membahagiakan orang tua, ada juga yang ingin ya merubah nasib lah ya, ibaratnya seperti itu. Semoga saja di sini buat teman-teman saya semuanya dipermudahkan, dipertemukan dengan majikan yang baik. Pokoknya di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya diberikan kemudahan. Semoga saja kita semua diberikan kesuksesan ya. Dan buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Karena apa teman-teman, usaha tanpa diiringi dengan doa itu akan sia-sia. Oke? Jadi di sini buat teman-teman semuanya tetap semangat, fokus dengan tujuan awal bahwasanya kalian bekerja ke luar negeri ini ingin menjadi orang sukses. Bukan begitu ya? Semoga saja apa yang menjadi cita-cita kita bisa tercapai. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan saran buat teman-teman semuanya ya. Misalkan nanti kalian sudah finish potongan, ayo silahkan buka rekening sendiri ya. Bank BNI yang ada di City Plaza itu kalian nanti misalkan sudah finish potongan ya teman-teman, kalian jangan sampai yang namanya menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Bekerja di luar negeri ini nggak mudah, nggak gampang ya. Kita tiap hari mungkin dapat komplain ya. Kita tiap hari mungkin kita kena salah, ataupun mungkin kita merasa sudah benar, tapi di mata majikan masih salah kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, ada baiknya kalian buka rekening sendiri. Misalkan kalian empetan lah ya, misalkan kalian bisa bertahan dalam waktu 2 tahun, terus kalian pulang ke Indonesia itu kalian sudah punya tabungan sendiri. Itu yang akan kalian tuai nanti, yang akan kalian nikmati ya setelah kalian pulang ke Indonesia. Oke? Semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya. Dan di sini kalian semuanya harus tetap semangat ya teman-teman. Ingatlah bahwasanya apapun yang ingin kita dapatkan ini nggak mudah, nggak ada yang mudah ya. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh proses. Oke, pokoknya tetap semangat. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.